Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah di bulan Ramadan, dan juga kita bisa melaksanakan di malam-malam bulan Ramadan ini salah satu yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyam Ramadan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemandangan pada kesempatan kali ini berbeda dari pemandangan yang biasa kami dapati, di mana pada malam yang berbahagia ini kami melihat banyak daripada adik-adik kami ini, luar biasa, masya Allah. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tergeraknya kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah ini, kemudian kita melaksanakan ibadah salat Isya yang nanti dilanjutkan tarawih dan witir insyaallah, atau tarawih saja nih, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik. Makanya kata para ulama, hidayah itu ada dua, hidayatut taufik dengan hidayatul irsyad. Kalau hidayatul irsyad itu di saat kita misalkan mengajak orang lain kepada kebaikan, ataupun misalkan kita mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hidayatu al-irsyad. Kita tunjuk orang, kita ajak orang. Yuk kita ke masjid, yuk kita beribadah, yuk kita misalkan membaca Al-Quran, ayo kita menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis. Ini namanya hidayatul irsyad. Akan tetapi hidayatul taufik itu apa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam diri kita, sehingga kita tergerak untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Bahkan hidayatul taufik ini tidak semua orang bisa merasakan. Bahkan hidayah taufik, yaitu berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam ini, itu bahkan tidak dapat diraih oleh seorang yang dia itu tinggal serumah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa hari-harinya dihabiskan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pamannya Abu Talib. Ini Abu Talib ini kan tinggal serumah dengan Rasul, dan beliau adalah orang yang mengasuh Rasul sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Tapi beliau ini meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, dan ini diceritakan dalam Sahih Bukhari ini. Makanya di saat sakaratul mautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun mengajak pamannya, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju bika indallah. Sebuah kalimat yang dengannya apabila engkau ucapkan, nanti di hadapan Allah aku akan membelamu. Nah, cuman ternyata sangat disayangkan yang hadir ketika itu bukan cuma Nabi di saat sakaratul mautnya Abu Talib, tapi ada juga orang lain. Ada juga orang lain, yaitu orang-orang Quraisy yang tidak ingin Abu Talib ini berpindah keyakinan. Makanya dibujuk, dibilang, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu tidak senang dengan keyakinannya atau agamanya nenek moyang kita dulu? Tidak terucap dari lisannya. Dan Rasul bersedih di saat mengetahui paman yang beliau sayang ini meninggal tidak dalam keadaan Islam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya pasti akan meminta ampun untukmu, wahai pamanku, sebelum kalau saya nggak dilarang. Ternyata Allah larang.
turun ayatnya kan, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Jadi tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman itu untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Jadi ada orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak beriman, itu nggak perlu kita doakan, karena memang tidak memberikan manfaat. Walaupun orang tersebut memiliki ikatan kekerabatan dengan kita. Kemudian Allah menurunkan juga ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Ini poinnya. Di mana kita nggak bisa memastikan bahwasanya anak yang kita miliki itu pasti dia ikut kita ataupun ikut jalan yang baik, itu nggak bisa. Karena hidayatut taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki adalah hidayatul irsyad. Nah, ini adik-adik malam ini Masya Allah hadir di masjid yang mulia ini. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada antum semuanya ini hidayatut taufik, sehingga kalian rela untuk meninggalkan mungkin bermain-main di luar, rela antum tinggalkan. Ini Masya Allah tabarakallah, ini luar biasa sekali. Rela meninggalkan di rumah, kasurnya lebih empuk dari di sini mungkin Ini ala kadar. Di rumah lebih empuk, AC-nya lebih dingin, makanannya lebih nikmat, gorengannya lebih variasi. Tapi yang dipilih adalah melakukan salah satu apa yang dilakukan Rasul semenjak puasa Ramadan ini disyariatkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriah sampai wafatnya beliau, yaitu beriktikaf. Dan itu hadisnya ada dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Jadi setiap tahun memang ini adalah rutinitas Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf, yang makna i'tikaf tersebut adalah apa? Luzumul mu'takaf ataupun luzumul masjid biniyati taqarrubi ilallah. Berdiam di rumah Allah, di masjid, di tempat kita beriktikaf dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dah dia. Kita nggak keluar dari masjid ini kecuali kebutuhan mendesak. Kemudian di dalam masjid ini kalian membaca Al-Qur'an, kalian melaksanakan salat di sini, kemudian kalian berzikir di sini, kemudian kalian mendengar kajian di sini. Itu Masya Allah tabarakallah, luar biasa sekali. Banyak orang di luar sana itu tidak melakukannya. Kalau kita perhatikan, pasar itu lebih ramai daripada masjid. Kenapa demikian? Karena tidak menyadari nilai dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia karena logikanya manusia ini biasanya dia lebih kepada sesuatu yang dirasakan dan dilihat. Kenapa banyak dari kita ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kasih tahu, sudah memberitahukan, sudah menginformasikan. Ini misalkan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebajikan. Kemudian ini adalah bulan yang diberkahi, pintu-pintu surganya dibuka, pintu-pintu nerakanya ditutup. Kemudian Allah telah menyiapkan di bulan Ramadan itu satu malam yang apabila kita beribadah di malam tersebut, maka ibadah kita tersebut dinilai lebih baik daripada ibadah yang kita laksanakan selama 1000 bulan, ataupun ada yang menyebutkan sekitar 83 lebih 6 bulan, atau ada yang bilang 83 lebih 4 bulan, ada yang menyebutkan 84 tahun. Itu adalah amalan yang setara dengan pekerjaan satu malam, tapi itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Setelah informasi ini kita tahu, tapi masih banyak juga yang nggak sadar ataupun mengabaikan, ataupun memang tahu tapi memang sengaja dibiarkan seperti itu. Karena memang hal-hal seperti ini itu sifatnya ghaibiyat. Makanya memang yang paling penting kita itu adalah ketika menjalankan ibadah seperti ini menanamkan keimanan, terutama perkara-perkara yang sifatnya itu ghaibiyat, karena rata-rata ghaibiyat nggak bisa kita lihat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah segala ataupun seluruh perbuatan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa, itu milikku kata Allah.
dan hanya aku yang tahu balasannya. Besar balasan untuk orang yang berpuasa. Cuman kita nggak bisa lihat apakah besarannya sebesar gunung Uhud, apakah besarannya sebesar bumi dan langit. Kita nggak bisa lihat. Sehingga hal-hal seperti ini ya banyak dari orang-orang itu diabaikan. Kita kerja gaji dapat, uangnya bisa dilihat, bisa. Kemudian uangnya bisa dinikmati, bisa beli baju, bisa beli ponsel, bisa beli mobil, bisa beli lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak dari kaum muslimin salah dalam hal apa yang harus diprioritaskan. Akhirnya yang dikejar apa? Baju baru dulu. Karena kalau nggak baju baru, nggak sah lebaran. Ya, akhirnya malamnya dihabiskan ini untuk ngejar baju baru. Nanti pas hari lebaran dia bilang, selamat datang hari kemenangan. Kemenangan apa? Bukan untuk ente nggak diajak. Nah, yang diajak itu ya merasakan kemenangan itu adalah mereka yang benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini dari awal Ramadan. Nah, dari awal Ramadan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin menegaskan kembali 10 terakhir ini berbeda dengan 20 sebelumnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ada orang mengatakan seperti ini, "Dhahaba min syahri Ramadan aktsaruh." Banyak dari hari Ramadan sudah berlalu, 20 hari sudah berlalu. Tapi wa baqiya tajuhu wa afdaluh. Tapi yang tersisa adalah mahkota dari bulan Ramadan ini. Yang terbaik daripada bulan Ramadan ini. Apa yang tersisa? 10 malam terakhir. Ada mahkotanya lagi. Apa itu? Lailatul Qadri. Ya. Jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kasih tahu. Kemudian ya, sudah diberitahukan kepada kita dan beliau contohkan lagi pekerjaan apa yang harus dilakukan. Makanya dalam riwayat Aisyah, dalam hadis Muslim disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kesungguhan Rasul dalam beribadah di 10 akhir bulan Ramadan itu lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian dalam hadis Aisyah juga riwayat Bukhari dan Muslim ya, kata Aisyah, "Idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarah." Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir ya, itu dikuatkan, dikencangkan ikat pinggangnya. Wah, ini makin bersungguh-sungguh nih. Kemudian apa lagi? Wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, dan keluarganya pun diajak, dibangunkan. Maksudnya apa? Karena beliau sangat faham akan keutamaan malam Lailatul Qadar ataupun 10 terakhir dari Ramadan, maka beliau tak ingin sendirian untuk mengumpulkan pahala ataupun kebaikannya. Tapi diajak siapa? Keluarganya juga, dibangunkan. Diikut sertakan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, lisalafi 3 asyarat. Ini gimana terjemahannya ya? Bagi orang salaf itu ada 3 ya. Ada 10 hari, ada 10 hari sepanjang tahun itu yang terbaik. Nah, mungkin bisa dipahami bahasanya. Yang pertama adalah 10 yang pertama adalah 10 dari bulan Ramadan. Maksudnya 10 terakhir. 10 yang kedua adalah 10 dari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah 10 pertama dari bulan Muharram. Ini adalah 10 hari yang terdapat, 10 hari yang terdapat dalam setahun itu, yang terbaik. Ya. Kemudian untuk bulan Ramadan banyak juga ikhtilaf ini, perbedaan pendapat. Mana yang lebih baik? 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan? Akhirnya ulama menyebutkan kalau untuk siangnya lebih bagus 10 bulan Dzulhijjah. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau untuk malamnya mutlak ini adalah 10 malam ya, terakhir dari Ramadan itu yang terbaik, dan yang paling terbaik adalah malam yang dimana pada malam tersebut ya ada Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, ketika kita digerakkan, diringankan tubuh kita, karena masalah ibadah ini, masalah kedekatan kita kepada Allah ini tidak terkait yang pertama dengan apa? Tidak terkait dengan kekuatan fisik. Ini satu. Kemudian yang kedua tidak terkait dengan usia. Ini masalah ibadah nih.
Makanya kita dapati ketika salat taraweh misalkan, anak muda jauh lebih lemah dibanding orang tua. Ya. Ini banyak nih. Kayak anak muda kalau dilihat sepanjang ini lebih banyak pilih nongkrong. Ada yang nongkrong di warung kopi matikan lampu. Ada yang di lapangan ngumpul nggak jelas. Orang ibadah dia ngumpul di situ. Ya. Sedangkan yang usia-usia lebih lanjut, yang kita lihat fisiknya harusnya lebih lemah, itu yang lebih kokoh. Maka perkara yang namanya ibadah ini terkait dengan keimanan kita. Maka iman itu yang membuat kita menjadi kuat, terlepas dari usia dan fisik kita. Makanya banyak anak muda nggak sampai ke masjid, nggak kuat kakinya, berat. Tapi ketika disuruh masuk ke gym, itu tempat apa namanya, fitness itu, ya, ketika melakukan treadmill itu luar biasa, berjam-jam dia. Ya, dia angkat, saya nggak tahu apa namanya, barbel tuh ya, luar biasa kuatnya, sekilo, 2 kilo. Pas disuruh berdiri untuk salat, nah, ataupun pas disuruh jalan ke masjid, kayak ada 20 ton di kakinya. Nah, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kekuatan iman. Makanya wajar kita dapati para, ya, sahabat salafus saleh, ya, mereka itu ibadahnya luar biasa. Makanya ketika kita akan dapat riwayat di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, selama Ramadan ini berapa kali? 60 kali. So, berarti sehari 2 kali khatam. Ya, kita akan dapat riwayat di mana Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Misalkan, ya, kenapa bisa sekuat itu? Sepertinya nggak masuk akal nih. Ya, nggak masuk akal ada orang ngaji terus-terusan dari pagi misalkan sampai sore, atau apa? Karena ada orang yang dia main HP dari malam sampai pagi. Berarti tergantung dengan apanya? Tergantung dengan hatinya, dengan apa ia terpaut. Kalau hatinya terpaut dengan Al-Quran, ya, akan sangat masuk akal kalau dia mau mengaji dari ba'da isya misalkan sampai jam 2, jam 3, atau bahkan sampai fajar. Karena kita sendiri sekarang melihat di mana banyak orang main game online, ya, dari setelah isya, kadang dari sebelum maghrib, kadang udah dia aktifkan game online-nya. Kapan baru pulang? Setelah salat subuh. Ketika itu bisa kita lihat di zaman sekarang, maka jangan heran nanti, jangan bilang itu cerita dongeng. Mana ada orang ngaji dari malam sampai pagi? Ada, ya. Itu sebagaimana apa yang kita lihat di zaman sekarang, banyaknya orang misalkan yang dia terpaut dengan laptopnya, apakah dengan HP-nya, dan dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di hadapan HP dan perangkat elektroniknya tersebut. Ya, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bulan kita diasah keimanan kita. Ya, ini adalah bulan di mana, ya, dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya itu kita digembleng gitu. Kita betul-betul dibuatkan sebuah program intensif, ya, supaya nanti setelah selesai program ini betul-betul kita menjadi pribadi yang baik, ya. Apalagi ketika saat kita menjalankan ibadah puasa. Antum puasa, ya, puasa nggak puasa tadi siang, nggak ada yang tahu kecuali antum dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja pas lagi wudu, kan, bawa sirup capatung campur dengan air keran, minum pas kumur-kumur, pura-puranya kumur-kumur, tapi lagi minum sirup capatung. Nggak ada yang tahu. Yang tahu antum dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diajarkan untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi ini kita diminta untuk menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bisa jalankan ini sebulan, ya, sebulan penuh ini bulan Ramadan, ya, jadi antum sudah terbiasa dengan jujur, ya, sudah melekat dalam diri antum sifat jujur. Jadi kalau misalkan nanti ada melakukan transaksi atau jual beli misalkan, ataupun misalkan bermuamalah dengan orang, itu yang antum kedepankan adalah kejujuran yang itu sudah, ya, melekat di tubuh antum, ya, efek daripada menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan full. Makanya ini dibilang bulan yang mubarak. Wajar Rasul ketika datang bulan Ramadan itu menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya apa? Atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian
bulan Ramadan yang mana bulan itu adalah bulan yang diberkahi, penuh keberkahan. Bukan cuma untuk mengerjakan ibadah, tetapi banyak pelajaran-pelajaran berharga yang diajarkan oleh bulan Ramadan ini. Di antaranya tadi apa? Jujur. Yang kedua apa? Saling berkasih sayang. Jangan berantem aja kerjanya sama kawan. Berkasih sayang. Kalau ada kawan yang butuh bantuan, dibantu. Karena di siang bulan Ramadan kalian sedang ngerasain susah. Ya, mungkin kalau di luar bulan Ramadan nggak terasa susahnya. Kenapa? Sehari makan 5 kali. Ya, 3 kali yang inti, 2 kali ngemil. Ngemilnya pun nggak tanggung-tanggung. Burger 5. Jadi ketika antum tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, tidak merasakan kesulitan, maka antum akan kurang rasa sayang kepada orang lain. Kenapa? Nggak pernah susah. Dan pun disebutkan oleh para ulama, mereka yang sering kesusahan biasanya lebih istiqamah. Biasanya. Kenapa? Gimana gambarannya? Gambarannya seperti ini. Mereka yang terbiasa hidup susah, hidupnya sulit, ya, kemudian hidupnya keras, dia tidak akan mudah tergoda. Tapi mereka yang sering hidupnya dalam nikmat, ketika tiba-tiba nikmatnya diambil, kemudian datang tawaran, ya, datang tawaran untuk diberikan bantuan ataupun untuk diberikan dunia misalkan, tapi dengan catatan dia boleh mengambil dunia itu, tapi dia harus melanggar perintah Allah. Kebanyakan orang-orang seperti ini akan jatuh dia, karena nggak terbiasa hidup susah. Maka di sini kita ini seperti, ya, ini adalah salah satu ibadah selain haji dan umrah yang membuat kita itu setara. Ini kan nggak ada, semua puasa nih, setara kita semua. Nggak ada ustadz, nggak ada murid, ya, nggak ada presiden, nggak ada kepala dinas, semuanya puasa. Nggak ada bilang kenapa nggak puasa, kepala dinas saya, nggak ada. Ini sama ya, ibaratnya kayak kita sedang beribadah haji dan umrah ini. Ketika kita pakai kain ihram, ya semua pakai kain ihram. Mau bupati pakai kain ihram yang sama, cuman 2 helai. Mau gubernur sama juga, mau petani sama juga. Nah, itu makanya diibaratkan seperti ibarat miniatur daripada padang mahsyar. Ini juga kita, ini sama kita. Makanya disebutkan al-muslimuna sawasiyatun ka'asnanil musht. Orang Islam itu sama hakikatnya, ya, seperti setaranya apa? Setaranya gigi sisir. Setara kita. Yang kulitnya gelap, kulitnya terang, ya, yang ganteng, yang kurang misalkan, yang pinter, yang kurang, sama semuanya. Karena acuan baik tidak baik atau mulia tidak mulia adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya dalam hadis disebutkan kullukum li Adam wa Adamu min turab. Ala la fadlun li Arabiyyin ala a'jami wa la a'jami ala Arabi wa la aswad wa ala ahmar wa la ahmar ala aswad illa bittaqwa. Ini sejalan dengan firman inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, ini tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi. Ya, semuanya sama kita, semuanya kita berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah, kita berjuang untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, apa yang sudah antum lakukan ini adik-adik kami ini, tinggal satu aja. Apa itu? Al-istiqamah. Ini sudah mantap ini. Ini sudah masuk ke dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan antum semua termasuk. Nah, yang kita harapkan adalah istiqamah, karena ini yang paling sulit. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengucapkan apa? A'zamul karamat luzumul istiqamah. Karamah yang paling luar biasa adalah istiqamah. Ini karamah. Tahu karamah? Sebenarnya karamah ini dimaknai amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang dia itu di luar kebiasaan manusia. Makanya kadang ada dibilang karamah dia bisa berjalan di atas air. Ini kan nggak biasa. Coba antum jalan besok di kolam renang, pasti tenggelam. Ya, cuman ada orang dia itu terkadang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan hal-hal yang itu di luar kebiasaan manusia.
Tapi kata Ibnu Taimiyah itu hal perkara yang kecil. Karena sesungguhnya yang paling sulit itu adalah istiqamah, konsisten kita. Ya, karena susah, apalagi misal kadang-kadang orang baru konsistennya seminggu, minggu kedua dah loyo dia udah jatuh. Tapi kalau bisa konsisten, ya, dari usia kita hari ini sampai dengan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang paling mantap. Ketika kita bisa misalkan bertahun-tahun salatnya di saf paling depan, bukan sehari 2 hari, tapi misalkan bisa 40 hari saja. Ya, ini baru luar biasa. Nah, maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, mudah-mudahan ya suasana Ramadan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi kita betul-betul untuk kita beribadah kepada Allah, itu bisa nanti kita hadirkan suasana tersebut di saat bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kalaupun ada di awal Ramadan kita kurang baik dalam menyambut ibadah ataupun bulan suci Ramadan ini, maka di saat kita akan berpisah, maka di situ jangan sampai kita juga sampai kendor. Makanya disebutkan illam tuhsinal istiqbal fa ahsinil wada'. Kalau kemarin waktu nyambut bulan Ramadan nggak maksimal, nah ini waktu berpisah jangan sampai seperti itu. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa kepada Allah supaya dikuatkan, ya, dibimbing dan juga diringankan tubuh kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, ya, terkhusus untuk kami pribadi dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.